Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang sangat besar. Di antara kenikmatan yang besar itu salah satunya adalah nikmat pendengaran, nikmat lisan yang bisa kita gunakan untuk berbicara, tangan yang kita gunakan untuk bergerak, kaki yang kita gunakan untuk melangkah, dan semua anggota tubuh kita itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan semua anggota tubuh kita ketika kita terlahir dalam keadaan bersih dan suci dari dosa. Dan oleh karena itu kita harus menjaga kenikmatan ini agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan bersih dan suci dari dosa. Salah satu yang perlu kita jaga adalah lidah kita. Dan insya Allah di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dosa yang bisa disebabkan oleh lidah, yaitu dosa ghibah atau menggunjing. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salah satu dosa dan akibat buruk dari ghibah ini, bahwa orang yang ghibah atau menggunjing orang lain, maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang dighibah atau digunjing. Kemudian kalau pahala orang yang menggunjing ini sudah habis, maka dia akan ditimpakan dosa orang-orang yang dia ghibahin atau dosa orang-orang yang dia gunjing. Maka dari itu sangat rugi kalau sampai ada di antara kita beribadah, melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, tapi dia banyak menggunjing orang, banyak ghibahin orang, maka di hari kiamat pahalanya akan dibagi-bagi kepada orang lain, dan bahkan mungkin dosa orang lain akan ditimpakan kepada orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya perlu kita mengetahui apa yang dinamakan dengan ghibah di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Al-ghibatu dzikruka akhakal muslim bima yakrah." Ghibah itu adalah ketika engkau menyebutkan nama saudaramu sesama muslim dengan sesuatu yang tidak dia suka jika dia mendengarnya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seandainya pada orang yang saya sebutkan keburukannya memang ada keburukan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika keburukan itu memang ada pada orang itu, maka kamu sudah ghibah atau menggunjing orang tersebut. Tapi kalau keburukan itu tidak ada pada orang tersebut, maka berarti kamu sudah memfitnah dia." Artinya dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak ada baiknya kita membicarakan dan menyebutkan keburukan atau aib orang lain. Kalau kita benar itu ghibah, kalau kita salah itu fitnah. Semuanya sama-sama dosa dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Nah, kembali kepada pembahasan kita mengenai ghibah. Oleh para ulama setelah diteliti, Imam Nawawi khususnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan ada 6 macam ghibah atau membicarakan keburukan orang lain yang tidak diharamkan atau tidak berdosa kalau kita melakukan salah satu di antara 6 hal tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah ketika kita ingin mengadukan sebuah kezaliman kepada orang yang berkuasa, misalnya kepada pemerintah
atau aparat keamanan dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini kita oleh Islam diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan orang lain seperlunya, sekedar kita bisa menyelesaikan kezaliman orang tersebut. Misalnya kita datang kepada kantor polisi, kita datang kepada pihak yang berwajib, kita adukan bahwa fulan bin fulan begini dengan tujuan untuk menyelesaikan kezaliman dia kepada kita misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini ghibah diperbolehkan atau menyebutkan keburukan orang tersebut diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mengucapkan keburukan orang lain, menyebutkan aib orang lain yang diperbolehkan adalah ketika kita ingin meminta pertolongan kepada orang lain agar ada seseorang yang berbuat dosa bisa berhenti dari dosa tersebut. Karena misalnya kita tidak sanggup untuk menghentikan dosa tersebut dan kita melihat ada orang yang lebih bisa untuk menghentikan dosa itu, maka kita diperbolehkan untuk menyebutkan keburukan atau aib yang ingin kita ubah pada seseorang, kita sebutkan kepada orang lain yang sekiranya menurut kita mampu untuk menegur orang tadi agar berhenti melakukan maksiat dan dosa tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diperbolehkan untuk kita menyebutkan aib atau keburukan orang lain adalah ketika kita minta fatwa atau bertanya tentang hukum kepada seorang ulama. Misalnya terjadi sebuah permasalahan antara kita dengan saudara kita atau dengan teman kita, yang mana permasalahan ini menyangkut aib atau kekurangan saudara atau teman kita. Dan untuk menarik sebuah hukum dari permasalahan ini harus kita sebutkan misalnya suatu aib atau kekurangan pada orang itu. Maka dalam kondisi seperti ini kita diperbolehkan untuk menyebutkannya, sekedar dalam lingkup hukum yang ingin kita tanyakan. Tidak boleh menyebutkan lebih daripada yang kita butuhkan untuk disebutkan. Kemudian kondisi yang keempat, di mana kita diperbolehkan untuk menyebutkan aib atau keburukan orang lain adalah untuk mengingatkan orang lain atau menghindarkan orang lain agar tidak terjerumus kepada sebuah keburukan atau kerugian. Contohnya, jika ada seseorang yang datang kepada kita bertanya tentang teman kita karena teman kita misalnya melamar putrinya, maka bapaknya si putri ini datang kepada kita bertanya bagaimana kepribadian teman kita itu, maka dalam kondisi seperti ini kita harus menyebutkan kekurangan teman kita yang sekiranya berpengaruh ketika nanti dia akan menikah. Agar apa? Agar calon istrinya dan calon mertuanya, calon keluarga istrinya itu tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan ini kita diperbolehkan menyebutkan aib atau kekurangannya sekedarnya saja yang sekiranya memang berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga mereka nanti. Itu contoh. Kemudian kondisi yang selanjutnya kita diperbolehkan menyebutkan aib atau kekurangan orang lain adalah ketika ada seseorang yang berbuat dosa terang-terangan di hadapan umum. Dia tidak malu, misalnya dia minum minuman keras di depan umum. Atau dia memang sudah sangat biasa untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, di depan umum dia minum misalnya. Maka orang yang seperti ini ketika disebutkan aibnya atau kekurangannya kepada orang lain itu tidak menjadi dosa. Karena orang tersebut sudah membuka aibnya sendiri di depan orang-orang yang lain. Kemudian kondisi yang keenam, di mana kita diperbolehkan menyebutkan aib atau kekurangan orang lain adalah ketika ada orang yang memang dijuluki dengan julukan yang identik dengan sebuah kekurangan dan itu memang menjadi pemisah ataupun pembeda antara orang itu dengan yang lainnya. Dan ini banyak digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab sirah. Banyak disebutkan misalnya ada orang yang dijuluki atau ada ulama yang dijuluki Al-A'mash, ada Al-A'war dan seterusnya. Jadi ada beberapa tokoh yang disebutkan dengan julukan yang misalnya yang pincang atau yang picat atau yang buta. Nah, ini termasuk aib, tapi kalau memang itu untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain dan orang tersebut tidak masalah dengan julukan itu, maka selama tidak menjadi masalah bagi orang tersebut dan juga untuk memisahkan atau membedakan dengan orang lain, maka dalam kondisi ini diperbolehkan.
Namun Imam Nawawi menyebutkan bahwa jika ada julukan lain atau ciri-ciri lain yang bisa membedakan orang tersebut dengan orang lain tanpa kita menyebutkan aib dan kekurangannya, maka itu lebih baik. Nah, itulah 6 kondisi di mana kita diperbolehkan menyebutkan kekurangan atau aib orang lain. Kembali kepada hukum dasar bahwa ghibah ini diharamkan dan efeknya sangat berat. Kita akan rugi di hari kiamat. Kita akan menyesal di hari kiamat karena ghibah yang kita ucapkan di dunia ini. Maka dari itu, mari kita saling menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan keburukan atau aib orang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang disibukkan dengan mengurus aibnya sendiri tanpa harus mengurus aib-aib atau kekurangan orang lain. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita memperbaiki diri kita. Tidak perlu kita mengungkapkan dan menceritakan aib atau kekurangan orang lain, sementara di dalam diri kita masih terlalu banyak aib dan kekurangan yang harus kita perbaiki. Demikian pembahasan ghibah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga lidah kita dan semua anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa. Insya Allah kita berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.